Inilah tampak salju abadi pada pegunungan Puncak Jaya di Tanah Papua pada tahun 1930-an. Dan inilah kondisinya saat ini. Tapi sabar, kau pasti tahu tuh kalau Puncak Kartens atau Kartens Piramid dan Puncak Jaya itu berbeda tempat kan? Karena sebagian orang berpikir itu puncak yang sama. Kalau Kartens Piramid itu termasuk dalam jajaran 7 gunung tertinggi di dunia, sedangkan Puncak Jaya itu memiliki daya tariknya sendiri, yaitu salju abadi. You can see on this map. Jadi saya akan jelaskan kenapa namanya Kartens Piramid, kenapa namanya Puncak Jaya, siapa yang pertama kali menemukan atau siapa yang pertama kali lihat, dan sampai di sana I don't care. Karena menurut saya di situ sudah ada orang asli yang tinggal di situ dan dekat di situ, dan saya percaya bahwa gunung-gunung atau puncak-puncak itu sudah pasti ada nama asli daerahnya. Dan kalau kamu ingin tahu kenapa namanya demikian, silahkan searching sendiri. Tapi buat teman-teman di luar sana yang tahu nama asli daerah untuk puncak-puncak tersebut, silahkan komentarin comment box below. Saya ingin tahu sekali. Oke. So, salju abadi. Salju abadi. Tapi kayaknya tidak abadi lagi KP. Why? Why? Kenapa? Apakah kamu sungguh berpikir alasan kenapa salju abadinya mulai tergerus? Oke, tenang. Nanti saya jawab sendiri. Karena teman-teman sering bilang, kau bikin pertanyaan sendiri, nanti aku jawab sendiri. Oke, itu disebabkan karena global warming atau pemanasan global. Nah, apa itu pemanasan global? Ada banyak sekali definisi dari berbagai lembaga resmi di dunia ini, dan saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Silakan kalian baca. Budayakan membaca itu bagus. Penyebab paling banyak kenapa terjadinya pemanasan global adalah human activity atau aktivitas atau kegiatan-kegiatan manusia. Nah, apa saja kegiatan manusia itu? Nah, pertama, penggundulan dan perusakan hutan. Kedua, polusi dari kendaraan, dari industri atau pabrik, kemudian polusi gas metana. Nah, gas metana itu kebanyakan dari pertanian, dari peternakan, kemudian juga dari pembakaran gas-gas alam kayak gitu. Terus dari sisa makanan dari manusia gitu. Ketiga adalah penggunaan listrik berlebihan. Keempat, sampah plastik. Kelima itu penggunaan bahan CFC yang berlebihan juga. Itu bahan CFC itu lebih banyak dari peralatan-peralatan rumah tangga. Terus yang keenam adalah efek rumah kaca. Nah, dua gas yang paling berpengaruh terhadap pemanasan global adalah karbon dioksida dan metana. Jadi berikutnya adalah proses terjadinya pemanasan global. Nah, ini proses yang saya paham dan saya tahu. Jadi itu dimulai dari sinar matahari yang menyinari bumi dan masuk melalui atmosfer. Nah, atmosfer ini terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Nah, gas lainnya ini disebut sebagai gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan lain-lain. Nah, gas-gas pada lapisan atmosfer inilah yang bertugas dan bekerja untuk melindungi dan menjaga bumi. Nah, setelah matahari melewati lapisan atmosfer tersebut, cahaya dan panas dari sinar matahari itu kemudian diserap oleh semua yang ada pada permukaan bumi. Dan seharusnya, sebagian atau sisa dari cahaya tersebut seharusnya dipantulkan kembali ke luar angkasa. Namun justru tertahan dan terperangkap dan akhirnya dipantulkan kembali ke bumi. Dan dampaknya itu adalah menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dampak dari pemanasan global itu adalah naiknya suhu di bumi, naiknya permukaan air, menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim, terus meningkatnya suhu dan keasaman dari air laut. Gas yang paling banyak diproduksi akibat dari aktivitas manusia tadi itu adalah karbon dioksida. Dampak dari karbon dioksida yang berlebihan dan banyak ini, itu menyebabkan naiknya suhu di bumi. Nah, contohnya yang paling nyata adalah, kalian tahu gletser atau es di kutub utara sana, itu disebut sebagai gletser abadi. Bayangkan itu disebut sebagai gletser abadi. Tapi akhirnya mencair juga, akibat karbon dioksida yang berlebihan. Panas, men, bumi panas. Jadi itu kenapa saya bilang bahwa aktivitas manusia atau kegiatan-kegiatan manusia ini semua itu sangat mempengaruhi terhadap terjadinya pemanasan global di bumi. Kalau kita boleh bilang soal dampak yang paling ekstrim adalah semua daratan di bumi ini tenggelam. Semua daratan tenggelam, men. Tidak ada yang sisa. Itu dampak yang paling ekstrim yang akan terjadi kalau pemanasan global ini terus terjadi. Oke, kita kembali ke salju abadi tadi. Seperti tadi saya bilang juga bahwa gletser atau es di kutub utara sana itu disebut sebagai gletser abadi. Tapi akhirnya mencair juga. Nah, salju abadi di Papua pun demikian seperti itu. Jadi salju abadi yang terdapat pada Puncak Jaya di Papua itu sebenarnya kita bisa lihat berdasarkan cerita-cerita dari banyak orang bahwa sebenarnya kita bisa lihat salju pada Puncak Jaya itu kita bisa lihat dari bawah. Tapi sekarang itu susah dan sangat langka sekali kalau bisa lihat. Dan kali ini saya ingin pergi untuk foto karena dari dataran rendah di bawah sini kita bisa lihat gunung-gunung di atas. Jadi saya ingin foto untuk kasih tunjuk ke kamu saja kayak gitu. So, let's go. Karena sekarang ini sudah jam 5 lewat ya, setengah 6. Jadi ini sudah mulai mendung ya, cuaca di Timika tidak ada yang bisa tebak. Dan
Memang selalu setiap kalau sudah jam 3 sore ke bawah kayak gitu tuh, itu ya orang-orang di Timika sudah tahu lah itu akan hujan. Jadi sekarang ini karena sudah sore, jadi kita tidak bisa lihat. Paling bagus kalau misalkan pagi. Oke, teman-teman semua, saya tadi ketiduran sih, cuman karena cuaca kurang bagus. Salah. Karena memang dari malam habis hujan. Cuma sekarang panas dan saya mau cek dulu. Ya, tidak terlalu kelihatan gunung-gunungnya karena tertutup oleh awan. Itu sih. Jadi sekarang 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 saya sudah di tempat yang bagus untuk sama foto. Jadi saya tunda lagi kemarin sehingga hari ini baru saya mulai, karena cuacanya juga bagus lumayan dan bisa dapat kayak gitu. Jadi sekarang sama foto. Oke. Oke, mungkin kayak gitu saja. Walaupun ada lagi tempat-tempat yang lain, tapi malas gitu jalan. Paling di sini aja. Kebetulan juga sudah selesai pas baterai kamera. Kebetulan saya cuma bawa satu, jadi pas sudah habis. Jadi ini deh hasil beberapa foto yang saya sudah dapat. Semoga kalian suka juga. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global yang lebih parah lagi? Kembali ke para produsen. Para produsen menciptakan produk atau barang atau benda yang lebih ramah lingkungan. Lalu yang kedua adalah kembali ke kita masing-masing, para pengguna, para konsumen. Mengurangi kebiasaan menggunakan barang-barang atau benda yang tidak ramah lingkungan. Kalau berbicara nyata sekarang adalah menghentikan penggundulan atau perusakan hutan. Terus yang kedua adalah mengurangi penggunaan barang berbahan plastik, terus tidak membuang sampah secara sembarangan. Terus yang ketiga itu penggunaan listrik yang berlebihan atau boros kayak gitu. Artinya kita bisa mencegah hal-hal seperti itu. Jadi saya bilang sekali lagi bahwa saya dapat satu peta old map, peta yang tua. Di situ dia kasih tunjuk posisi dari salju abadi di Puncak Jaya. Di situ kalian bisa lihat posisinya. Dan ini peta yang sekarang kalian bisa lihat juga di Google Map. Itu tuh menunjukkan seberapa besar tergerusnya salju abadi di Puncak Jaya. Kalian bisa lihat perbedaan tersebut. Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa kenapa salju abadi di tanah Papua mulai tergerus? Alasannya karena global warming atau pemanasan global. Dan pemanasan global itu sebenarnya dapat dicegah dan dapat kita atasi dan kembali ke manusia sendiri, karena paling banyak itu disebabkan dari aktivitas atau kegiatan-kegiatan manusia. Jadi saya berusaha lakukan sesuatu yang juga dapat berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global, dan saya kira kau pun demikian. So, semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa untuk nonton video bermanfaat lainnya yang bisa bermanfaat buat kalian juga. So, thumbs up, kamata.